Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weldy Winando, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Adapun NPM saya yaitu 2022 43500586. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang aplikasi yang saya buat berdasarkan judul tugas akhir saya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pengadaan Stok Bahan Makanan Menggunakan Metode TOPSIS pada Ramela Restoran. Baik, untuk langkah awal kita akan membuka SAM untuk database-nya. Di sini kita bisa pilih start dulu. Pilih start seperti ini kalau dia memang belum aktif. Kemudian kita bisa pilih admin untuk melihat di phpMyAdmin-nya. Di sini ada tampilan untuk database yang kita buat. Di sini saya buat database atas nama Ramela SPK Topsis. Kemudian saya akan membuka tampilan pada codingannya. Saya menggunakan Visual Studio Code di sini untuk tampilan codingnya. Lalu kemudian kita run untuk membuka aplikasinya. Muncul tampilan aplikasi untuk login. Di sini bisa memasukkan username atau email dan password apabila sudah mempunyai akun di aplikasi ini. Apabila belum, boleh kita buat akun baru atau registrasi akun baru di sini. Contohnya mengisi nama lengkap, username, email, password, dan konfirmasi password. Dikarenakan saya sudah mempunyai user, saya sudah buat user, maka saya akan masuk menggunakan username yang saya buat. Oke, baik. Login gagal, periksa username, email, dan password. Di sini saya melakukan kesalahan untuk salah masukkan password yang benar. Oke. Apabila sudah memasukkan password yang benar, maka akan masuk ke tampilan dashboard. Tampilan awal pada aplikasinya di dashboard. Di bagian dashboard ini menampilkan judul, kemudian ada total bahan di sini, hasil perhitungannya, kemudian stok kritisnya, terus ada nilai persediaan, di sini juga ada rekomendasi pengadaan. Di bawahnya ada top 15 prioritas pengadaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke master data. Di sini ada beberapa master data yang saya buat, yaitu yang pertama bahan makanan, kategori, satuan, supplier, dan kriteria TOPSIS. Saya akan membahas di bagian master data yang bahan makanan. Untuk bahan makanan, di menu ini ditampilkan nama-nama bahan makanan tersebut. Di sini kita bisa menambahkan data bahan, edit, hapus, dan refresh. Kemudian untuk data bahannya sendiri, itu terdapat nama bahan, dia ada grup, subgrup, satuan, kemudian ada stok saat ini juga, stok minimum, stok maksimum, harga, dan harga rata-rata. Kemudian di sini juga ditampilkan nama suppliernya. Di sini akan kita bahas nanti untuk kita bahas satu-satu untuk semua pengisian yang ada di data bahan ini. Untuk data bahan ini bisa ditambahkan data bahan yang baru. Contohnya mengisi nama bahan, terus pilih kategorinya yang mana,
terus subkategorinya apa, terus dia masuk ke satuan mana, masuk ke inventory jenis apa, terus untuk servisnya apa. Stok saat ini dia bersifat otomatis. Nanti akan dibahas di proses penginputannya seperti apa. Kemudian untuk batas stok minimum kita bisa isi, batas stok maksimum juga kita bisa isi. Untuk harga terakhirnya nanti itu akan bersifat otomatis. Kemudian sama halnya dengan harga rata-rata juga. Untuk suppliernya kita bisa pilih untuk supplier mana yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Nanti kita lihat di misalnya di Ajinomoto. Kita lihat di contoh Ajinomoto. Di sini bisa kita edit juga. Berikutnya kita ubah untuk data bahannya. Kemudian misalnya stok minimumnya kita ubah menjadi 5. Kita simpan. Ajinomoto tadi stok minimumnya menjadi 5. Kemudian kita masuk ke master data yang kategori. Kategori ini sama juga bisa menambahkan kategorinya jenis apa. Misalnya data bahannya dia jenis pastry, atau dia makanan frozen, atau dia makanan seafood gitu, atau fish, atau ikan-ikanan. Untuk kategori ini kita bisa tambahkan. Untuk aksinya ada tambah, edit, hapus, dan refresh. Sama seperti pada saat tadi di menu bahan makanan. Kemudian kita lanjut ke satuan. Satuan juga sama. Kita bisa menambahkan itemnya di sini. Untuk jenis satuannya seperti apa. Misalnya dia botol, maka satuannya botol. Ataupun galon, dia satuannya galon. Atau bisa ditambahkan dengan satuan yang baru. Kemudian untuk aksinya sama, bisa dicari, tambah, edit, hapus, dan refresh. Contoh kita cari ekor. Maka akan muncul untuk satuan ekor. Begitu. Baik, kita masuk ke master data yang bagian supplier. Di sini sama, menginput data juga untuk nama-nama supplier. Untuk aksinya sama, cari, tambah, edit, hapus, dan refresh. Kita bisa menambahkan supplier baru di sini, atau bisa menghapus nama-nama supplier yang sudah tidak diinginkan, atau mengeditnya juga bisa. Kemudian kriteria TOPSIS. Untuk kriteria TOPSIS ini sendiri adalah sebagai acuan untuk nantinya pengadaan barang bahan tersebut bersifat seperti apa. Apakah dia urgent, atau pantau stok, atau dia aman. Karena di kriteria TOPSIS ini ada beberapa jenis penilaian. Itu pun bisa ditambah, edit, atau hapus sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya membuat 8 kriteria TOPSIS. Yang pertama yaitu stok bahan makanan, tingkat penjualan, harga beli, tingkat permintaan, masa kadaluarsa, waktu pengiriman, kualitas bahan, frekuensi pemakaian. Nanti di sini yang harus diisi pada saat melakukan perhitungan TOPSIS. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu transaksi. Di sini ada beberapa menu atau submenu dari menu transaksi, yaitu stok masuk, stok keluar, pengajuan pengadaan, penilaian alternatif, dan perhitungan TOPSIS. Kita bahas dari stok masuk. Stok masuk itu berfungsi untuk mencatat semua barang-barang masuk atau barang-barang yang sudah dibeli. Maka dia akan mendata barang-barang yang sudah terbeli atau sudah masuk ke dalam unit Tramela Restoran. Misal, kita di sini membeli atau menambahkan, atau barangnya sudah masuk ya ini. Ini barangnya yang sudah datang, yang sudah siap untuk digunakan.
Misalnya Ajinomoto tadi. Maaf. Sebelumnya kita lihat dulu untuk Ajinomoto itu stok saat ini adalah 28. Nah, nanti apabila kita masukkan ke stok masuk, maka stok saat ini akan berubah secara otomatis. Kita tambahkan, misalnya tambahkan 2, maka nanti dia akan menjadi 30. Kita contoh Ajinomoto. Karena ini datanya banyak, saya akan pakai search untuk memudahkan. Sorry. Tambah, kita cari nama bahannya. Terus kita tambahkan 2. Untuk harga barunya boleh kita isi sesuai dengan harga terupdate. Misalnya harga terupdate-nya itu adalah 5.000. Untuk catatannya itu opsional, bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kita simpan. Ajinomoto sudah masuk ke dalam stok masuk. Kemudian untuk data bahan makanan, untuk Ajinomoto berubah menjadi 30. Untuk saat ini akan berubah jadi 30. Seperti itu. Kemudian di stok masuk ini tidak bisa diedit, dia hanya bisa menambahkan. Jadi untuk apabila ada perubahan atau menambahkan lagi menambahkan stok masuk lagi, maka tambah lagi. Tidak ada hapus dari data ini karena dia akan mempengaruhi stok saat ininya apabila ini bisa dihapus. Kemudian kita bahas di stok keluar. Stok keluar sama. Kalau tadi stok masuk menambahkan data saat ini atau stok saat ini, untuk stok keluar itu mengurangi stok saat ini di data bahan. Contoh, tadi Ajinomoto stoknya sudah jadi 30, kita akan kurangin 5, untuk catatan juga opsional. Nah, di sini tidak ada mencantumkan atau bisa mengedit tagihan. Sorry. Untuk untuk harga beli, untuk harganya, dia hanya langsung ke catatan saja. Untuk harga terbaru itu hanya bisa dicantumkan di stok masuk. Simpan. Ajinomoto sudah kita keluarkan untuk 5 kuantitinya. Di data bahan Ajinomoto akan berkurang menjadi 25 karena kita kurangi 5 tadi. Oke. Kemudian pengajuan pengadaan. Sebenarnya untuk pengajuan pengadaan ini nanti akan ada di terakhir di menu transaksi ini karena ini berfungsi untuk mendata barang-barang apa aja yang nantinya akan diajukan di pembelian selanjutnya. Kita lanjut ke penilaian alternatif. Untuk penilaian alternatif, kita bisa pilih aksi tambah, edit, dan hapus di sini karena kita bisa tambahkan menunya. Nah, untuk nilai alternatif ini adalah sebagai acuan nanti barang tersebut statusnya urgent atau masih aman atau dia masih bisa ditahan, statusnya seperti ini. Kita harus bisa mengisi dari penilaian dari alternatif ini. Di sini saya pakai papan penilaian. Misal tadi Ajinomoto baik. Bahan makanannya itu stok bahan makanannya tinggi. Nah, untuk alternatif ini skalanya itu di 1 sampai 10 ya. Untuk tingkat penjualannya juga tinggi. Misalnya harga belinya ternyata dia nggak terlalu tinggi. Tingkat permintaannya banyak, tinggi juga. Waktu pengirimannya misalnya lama.
kualitas bahannya dia bagus. Untuk frekuensi pemakaian juga dia juga ya, kita kasih plan 5. Kita simpan. Ajinomoto sudah terinput di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke perhitungan topsis. Untuk Ajinomoto tadi dia termasuk ke status barang yang pantau stok. Jadi dia tidak aman, tidak juga urgent, tapi termasuk ke dalam pantauan stok. Seperti itu. Nah, di pengajuan ini akan ditampilkan barang-barang apa saja yang harus kita beli untuk pengajuan di selanjutnya. Contoh. Contohnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Jadi barang-barang yang urgent untuk pengajuan nanti akan paling atas. Untuk air mineral karena stoknya kosong, maka dia harus dibeli. Begitu juga dengan ampela, stok saat ininya kosong, jadi dia harus dibeli. Karena dia stok di luar di bawah dari stok minimumnya. Begitu. Kalau yang 3 ini, kenapa dia warnanya tidak merah? Karena dia masih aman. Dia stok minimumnya 5, tapi di stok saat ini adalah 20 untuk ayam broiler. Nanti apabila kita ubah, misal untuk stok minimumnya itu kan 5, untuk ayam broiler kita ubah jadi 4. Nah, stok keluarnya berarti yang kita ubah. Broiler. Ayam broiler. Oke. Stok keluarnya kita tambahkan broiler ya. Tadi kan 5. Kuantitinya berarti kita keluarkan 21. Karena tadi 25. Simpan. Sorry. Di sini ada notif error juga. Karena stok keluar melebihi stok yang tersedia. Wait sebentar. Oh iya benar. Sorry. Kita kurangin berarti jadi 16, bukan 25, 16 stok keluarnya. 16. Jadi 16 atau jadi 17. Ini berarti dikurangin dari stok saat ini di bawah dari minimal stoknya. Oke. Maka di sini di pengajuan ayam broiler harusnya warna merah. Oke, karena dia masih ada, jadi masih belum merah. Kita coba nolkan untuk stoknya. Ini kan untuk ayam broilernya masih 3. Stok minimumnya 5. Kita ubah menjadi 0. 3. Simpan. Oke. Nah, ayam broiler jadi merah statusnya. Seperti itu untuk pengajuan pengadaannya. Jadi untuk pengajuan pengadaan itu untuk rekomendasi pengajuan pengadaan itu apabila stoknya itu sudah berkurang dari minimal kebutuhan atau 0. Kemudian jadi untuk perhitungan topsisnya juga sama.
ayam broiler itu dia beli segera karena tadi stoknya di bawah harga minimal stok atau justru nol atau bahkan nol, maka dia menjadi ranking 1 dengan status pembelian segera karena dia habis stoknya. Kemudian kita masuk ke menu laporan. Di sini menu laporannya ada 4: prioritas pengadaan, stok kritis, nilai persediaan, dan pengadaan supplier. Untuk prioritas pengadaan, kita refresh. Ini hasil dari perhitungan top listnya tadi. Seperti ini. Oke. Lalu cetak. Ini untuk cetaknya. Kemudian di sini adalah stok kritis. Stok kritis itu adalah stok yang 0. Karena dia sudah tidak ada kurang dari minimal stok, bahkan stoknya 0, maka dia kritis. Di sini juga nilai persediaannya juga bisa dilihat dari sini. Kita bisa cetak. Kemudian ada laporan pengadaan supplier. Kita bisa cetak. Demikian untuk aplikasi yang bisa saya sampaikan, yang dijelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga aplikasi ini bisa membantu untuk Ramela Restoran untuk pemantauan stok dan pengadaan stok-stok yang harus dibeli urgent atau sedang aman. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lokot. Yes.